It is coming. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film horor berjudul Nosferatu yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang berdoa agar mendapat pendamping hidup. Dan ternyata doanya malah dijawab oleh sosok vampir. Sebelum ke pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang kesepian bernama Ellen. Ia pun rajin berdoa agar mendapat seorang yang selalu menemaninya. Dan tanpa diduga, doanya itu tiba-tiba dijawab oleh sesuatu. Di luar rumah, suara itu meminta Ellen untuk bersumpah agar selalu menjadi pelayannya. Permintaan Ellen pun dikabulkan hingga seolah-olah ia digabut oleh sosok mengerikan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Ellen yang telah menikah dengan seorang pria bernama Anton. Akan tetapi, Ellen yang seorang hyper malah mengajak Anton yang akan bekerja untuk disodok terlebih dulu. Namun Anton meminta Ellen untuk bersabar, dan saat Anton pamit, Ellen pun kembali merasakan kesepian. Setibanya di kantor, Anton yang bekerja sebagai agen properti diperintahkan bosnya yang bernama John untuk bertemu pelanggan yang seorang keturunan bangsawan karena orang tersebut ingin membeli istana di kota ini. Lalu Anton diminta untuk segera bersiap karena perjalanan lumayan jauh. Mendengar hal itu, ia yang khawatir berusaha menolaknya. Terlebih lagi, dirinya baru saja nikah. Namun si John mengancam jika Anton tidak mau, ia akan dipecat. Karena sudah bosan nganggur, Anton pun menerimanya. But Harding has generously agreed to keep you till my return. Tibanya di rumah, Anton pun memberikan bunga sambil memohon agar ia diizinkan untuk pergi bertugas. Akan tetapi, Ellen pun berpikir jika Anton pergi, maka ia akan merasa kesepian. Ellen pun menceritakan mimpinya jika ia dipinang oleh sosok hitam. Namun anehnya, dirinya tidak merasa takut. Dan tidak cuma itu, para tamu undangan pun mokat dalam kebahagiaannya. Dirasa itu cuma kembang tidur, Anton pun meminta Ellen untuk bersabar karena setelah tugas ini selesai ia akan langsung pulang. Never since our school day. Di malam harinya, Anton pun menitipkan sang istri pada sahabatnya yang bernama Samidi, serta istri Samidi yang bernama Ilvi. Mendengar hal itu, mereka pun dengan senang hati menerimanya agar Anton bisa fokus dalam tugas. Lantas mereka pun pamit untuk tidur. Di pagi harinya, Ellen pun terlihat memotong rambutnya untuk diselipkan di kalung yang berisi fotonya agar Anton bisa terus mencium rambutnya yang beromakan Macarizo. Di keesokan harinya, sebelum Anton berangkat, Ellen memberikan kalung miliknya supaya Anton tidak lupa untuk pulang. Tak cuma itu, Anton meminta untuk selalu mengirim surat. Farewell. Singkat cerita, setelah cukup jauh berjalan, Anton pun tiba di wilayah utara yang bersalju. Dan sibanya di tempat peristirahatan, ia pun berencana untuk menginap dan melanjutkan perjalanan esok hari. Namun baru saja masuk,
Tiba-tiba ia dihampiri ibu-ibu. Si ibu pun meminta Anton untuk membatalkan niatnya karena wilayah itu dikenal sebagai wilayah kegelapan. Di malam harinya, Anton pun heran saat melihat warga-warga memasuki hutan. Hingga tibanya di sebuah makam, para warga berkata jika kuburan ini adalah kuburan vampir. Ternyata semua itu hanyalah mimpi, dan saat ia akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja tempat itu menjadi sepi. Singkat cerita, saat Anton tiba di wilayah kastil, ia lalu dijemput oleh sebuah becak. The Midnight. Dan saat menemui pelanggannya yang bernama Arlok, Anton pun merasa ngeri saat mendengar suaranya yang tidak seperti manusia. Dan saat Anton diminta untuk duduk, Arlok pun menyuguhkannya dengan tuak. Tak hanya itu, sebelum menandatangani jual beli, Arlok meminta Anton untuk makan terlebih dahulu. Ternyata pelanggannya ini adalah sosok vampir. Arlok pun tidak bisa menahan keinginannya saat melihat Anton terluka. Di keesokan harinya, Anton yang bersadar langsung merinding saat melihat keadaan kastil yang sebenarnya. Dan saat Anton mencari jalan keluar, ia merasakan sakit di dadanya. Sontak ia pun kaget saat dadanya terdapat bekas gigitan. Di malam berikutnya, Anton yang ketakutan diminta Arlok untuk menandatangani sebuah kertas dengan tulisan Romawi kuno. Dan anehnya, Arlok pun ingin meminjam kalung yang Anton bawa. Lantas Anton yang ketakutan tidak berani menolaknya. Setelah mencium kalung tersebut, Arlok meminta Anton untuk segera tanda tangan. Di tengah ketakutan, Anton meminta izin untuk pulang dan beralasan ingin beres-beres di kastil yang Arlok beli. Namun Arlok seakan berusaha menahan Anton untuk tidak pulang. Lantas Arlok pun pergi sambil membawa kalung Anton. Singkat cerita, Anton yang sadar kembali panik saat bekas gigitan di dadanya semakin bertambah. Tak ingin kekurangan darah, Anton pun berusaha mencari jalan keluar. Saat sedang mencari, tiba-tiba Anton menemukan sebuah ruangan dengan peti mati yang mengerikan. Anton pun kaget saat melihat Arlok yang sedang tertidur. Merasa ini kesempatan, Anton pun berniat menghabisinya. Tanpa diduga, Arlok tiba-tiba bangkit, dan saat itu juga Arlok terlihat membaca mantra. Dan setelah mencium kalung milik Ellen, hal aneh pun terjadi pada Ellen yang berjalan dengan tatapan kosong. Sementara itu, Anton pun terkena hipnotis dari si Arlok, karena Arlok yang ingin cosplay menjadi nyamuk.
Beberapa hari kemudian, Ellen yang belum mendapat kabar terlihat khawatir dengan keadaan suaminya. Lantas Samedi menenangkannya dengan berkata jika Anton pasti akan baik-baik saja. Di tengah kesedihan, Ellen pun meminta mereka untuk pulang duluan. Frederick, be not a churl, please. You mustn't be sweating her. Think you there is no burden upon myself. Lagi-lagi Ellen pun seperti digabut oleh sosok makhluk halus. Kemudian scene beralih pada karyawan John yang bernama Dika. Lantas ia mengatakan jika bosnya sering bertingkah aneh dan selalu memakan hewan secara hidup-hidup. Mendengar hal itu, seorang dokter bernama Chuck memutuskan untuk mengeceknya. The guy might have. What do you have there? Di dalam sel, Chuck pun menanyakan apa yang John lakukan. Dan ternyata selama ini John adalah pelayan vampir Orlok yang ditugaskan untuk memancing Anton ke kastilnya untuk membuat sebuah perjanjian. Mereka pun diperingatkan untuk bersiap karena sebentar lagi kutukan yang akan mengerikan akan terjadi. He shall reign. Di waktu yang sama, Samedi masih kesulitan menangani Ellen yang mengalami kejang-kejang. Singkat cerita, seorang wanita cantik spek ia Lily sedang mencari kayu. Tiba-tiba menemukan seseorang yang pingsan di tepi sungai. Dan setelah dievakuasi, orang tersebut adalah Anton yang terlihat babak belur seperti dikeroyok sekuat pesilat. Zeule, fă ca acest blestem care se face. Ieși și te depărtează de la robul lui. Dan saat Anton sadar, para biarawati berkata jika Anton telah dikekang oleh kekuatan iblis, di mana Orlok adalah manusia terkutuk yang tidak akan mati sampai hari kiamat dan akan terus mencari pasangan untuk menemani kesepiannya. Mendengar hal itu, Anton pun menyadari jika surat yang ia tanda tangani malam itu bukanlah dokumen jual beli, melainkan sebuah perjanjian untuk menyerahkan Ellen pada Orlok. Sementara di laut, Orlok yang dalam pelayaran menuju kota sambil membawa kotak misterius. Di dalam kegelapan, Orlok sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Ellen. Di sisi lain, Samedi dan Dr. Chuck akhirnya menemui seseorang yang ahli dalam bidang perdukunan bernama Samsul. Ia pun berkata jika saat ini Ellen sering kejang-kejang dan mengalami tidur berjalan. Mendengar hal itu, Samsul yang penasaran berniat untuk membantu mereka. Di sisi lain, meski kondisi Anton masih lemah, ia pun memaksakan diri untuk pulang demi bertemu dengan sang istri. Sementara itu di kota, Samsul yang datang meminta mereka untuk membuka tali pengikat pada Ellen. Dan setelah Ellen sadar, Samsul meminta Ellen untuk menceritakan awal mula dari semua ini. Lantas Ellen mengatakan jika saat ia masih kecil, ia sering dijuluki sebagai anak indigo. Dan saat dewasa, Ellen yang kesepian terus berdoa dan berharap ada seseorang yang bisa menemaninya. Namun setelah semuanya terkabul, Ellen pun sadar jika kenikmatan yang ia dapatkan hanyalah tipu daya setan. Dan saat dirinya menikah dengan Anton, semua itu berakhir. Tapi tak lama setelah itu, semuanya kembali seperti dulu, bahkan lebih parah lagi. Di malam harinya, Ellen kembali mengalami kejang-kejang. Do you hear me, my child? Enduring night. Who can you speak? I shall persist. Have your hands right. Beberapa saat kemudian Samsul berkata jika Ellen sudah ditandai oleh sesuatu yang terkutuk. Oleh karena itu, mereka diingatkan untuk selalu waspada. Sementara dirinya akan mencari cara untuk menangani hal tersebut. Kemudian scene beralih pada kapal yang digunakan Orlok. Di saat itu juga, seorang kru kapal merasakan hawa yang mengerikan dari ruangan penyimpanan. Naas sekali, Budiono si kapal laut pun harus mokat. Sementara itu, Don yang berhasil kabur terlihat kegirangan karena akan menyambut kedatangan junjungannya. Namun di waktu yang sama, Ellen pun panik saat melihat Anton yang telah kembali dengan keadaan kurang baik.
Sesaat kemudian Anton merasa khawatir dengan Ellen yang saat ini diincar oleh Orlok. Dan di tengah obrolan, tiba-tiba Samedi kedatangan seseorang yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di pelabuhan. Ternyata Orlok sudah tiba di kota, lalu menyebarkan wabah tikus ke seluruh kota. Roker lives. Sementara itu di kastil, John terlihat memohon untuk segera mendapat perintah. Namun Orlok meminta John untuk bersabar karena pertunjukan baru saja dimulai. Sementara itu di rumah sakit para korban mulai berjatuhan karena wabah yang dibawa oleh tikus-tikus ini. Hingga di tengah pemeriksaan, Samsul dan Chuck diberitahu jika saat ini John telah melarikan diri. Di malam harinya, Ilpi yang sudah menidurkan anak-anaknya tiba-tiba merasakan aura yang dingin. Ternyata itu adalah Ellen yang meminta agar ia bisa tidur bersama. Hingga di tengah malam, tiba-tiba Ellen terbangun saat merasakan sesuatu. Sontak Ellen pun kaget saat Orlok datang mengunjunginya. Kemudian Orlok berkata jika saat ini Ellen telah menjadi miliknya karena Anton sudah menandatangani surat perjanjian. Dan jelas saja Ellen tidak percaya karena Orlok adalah makhluk yang penuh tipu daya. Namun Orlok berkata jika semakin lama Ellen menolak maka seluruh warga di kota ini akan semakin menderita. I was but an innocent child. Remember how once we were. You are force! Hide myself, you rebel in my... I'll perish by my... Betapa kagetnya Ellen saat melihat Ilpi yang sedang dimukbang tikus. Di keesokan harinya, Dr. Chuck dan seluruh staf rumah sakit mulai kewalahan karena wabah di kota ini semakin menjadi. We must remain calm. Di sisi lain, Samedi pun sedih saat melihat kondisi istrinya yang sekarang menjadi ODGJ. Apalagi gigitan tikus ini membuat Ilpi terjangkit penyakit. Merasa jika Ellen membawa sial, Samedi pun meminta Ellen dan Anton untuk segera pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Ellen berkata jika kejadian ini merupakan kutukan dari vampir Orlok yang tidak akan hilang meski dirinya pergi dari kota ini. My expense, of course. You are going to die! Setibanya di rumah, Anton yang khawatir mengajak Ellen untuk pindah ke server Kamboja karena Orlok datang ke kota ini hanya untuk mencari Ellen. Mendengar hal itu, Ellen berkata jika ia sudah mengetahui suatu saat Orlok akan datang karena sebelum menikah, Ellen yang kesepian selalu berdoa agar mendapat seseorang yang bisa menemaninya. Namun ia tidak menyangka jika yang menjawab doanya adalah sosok Orlok. Dan kini Orlok datang untuk menagih janji Ellen, di mana waktu itu Ellen berjanji akan selalu menjadi pelayan Orlok. Akan tetapi tiba-tiba Ellen menjadi emosi dan menyalahkan Anton yang rela meninggalkan dirinya hanya untuk tugas. Have you paid that kind parting your debt? We should never have married. Saat Ellen kesurupan, ia pun tiba-tiba meminta untuk disodok. Take me. Baru saja akan dimulai, Anton pun sadar jika dia bukanlah Ellen. Kemudian scene beralih pada Samsul, di mana ia menemukan sebuah buku yang berisi cara menghentikan teror Nosferatu, di mana buku itu menjelaskan jika wanita yang terpilih harus menyerahkan jiwa dan raganya kepada si vampir dan melayaninya sampai matahari terbit.
Malang sekali, Ilvi dan kedua anaknya harus tewas setelah dihabisi oleh Orlok. Di keesokan harinya, Samedi yang kehilangan anak dan istrinya terlihat mencaci Ellen, yang menjadi penyebab dari semua ini. Namun Anton berusaha menenangkannya dengan berkata jika ini adalah takdir. Akan tetapi, Anton dan Samsul berkata jika mereka mempunyai cara untuk menghentikan semua ini. Di perjalanan pulang, Samsul menjelaskan cara yang tertulis di dalam buku untuk menghentikan semua ini, di mana mereka harus membakar kastilnya ketika Orlok sedang keluar. Lalu Anton yang mengetahui kastil Orlok memutuskan untuk beraksi nanti malam. Sesaat kemudian Samsul mengajak Ellen untuk membicarakan sesuatu. Lalu Samsul berkata jika Ellen yang terpilih harus melakukan pengorbanan dengan cara memancing dan melayani Orlok sampai matahari terbit. Namun pastinya Anton tidak akan setuju tentang hal itu. Jadi ia pun meminta Ellen untuk merahasiakannya. Mendengar hal itu, Ellen yang tahu jika semua ini adalah tanggung jawabnya langsung menyanggupinya. Thank you. Di sore harinya, mereka yang akan beraksi langsung heran dengan Samedi yang tiba-tiba menghilang. Merasa Samedi sedang berada di kuburan, mereka pun langsung ke sana. Sementara itu di sisi lain, Samedi berniat menemui jasad keluarganya. Rupanya, Samedi yang telah terkena penyakit merasa jika hidupnya tidak akan lama lagi. Dan ia memutuskan untuk menodok istrinya untuk yang terakhir kali. Friedrich! We are too late. Sungguh malam. Mereka pun kaget saat melihat nasib yang menimpa Samedi. Lantas sebelum pergi, mereka langsung membakarnya untuk menghentikan penyebaran penyakit. Castillo now dissolve the world with fire. Come to me. Saat mereka tiba di kastil, Ellen terlihat bersiap menyambut kedatangan si vampir. Sementara itu, mereka pun tiba di ruangan yang dipenuhi oleh tikus berpenyakit. Di tengah rasa dendamnya, Anton berniat untuk langsung menghabisi Orlok. Ternyata yang dihabisi bukan Orlok melainkan John. Lalu John yang sekarat berkata jika saat ini Orlok sedang menuju ke rumah Ellen. Mendengar hal itu, Anton yang panik memutuskan untuk segera pulang. Akan tetapi Samsul yang sudah mengetahuinya memutuskan untuk segera membakar tempat ini. In vain! Her dog! The blade and sword! Merasa rencana Samsul sudah berhasil, giliran Ellen yang akan melakukan aksinya. Dan saat ditemui Orlok, Ellen berkata, jika kini aku adalah milikmu. Dan dengan kekuatan hyper carry-nya, Ellen mampu menahan Orlok sampai matahari terbit. Dan kini Orlok pun hanya pelanga-pelongo saat matahari sudah bersinar. Singkat waktu saat menyadari jika Ellen telah mengorbankan dirinya, Samsul menjelaskan jika pengorbanan Ellen telah berhasil membebaskan semua warga dari wabah Nosferatu. Lalu film pun berakhir.